Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Setiap individu dalam perusahaan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka sangat penting bagi perusahaan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari karyawannya, apa bakat dan keterampilan yang dimiliki, serta bagaimana rencana pegawai di masa yang akan datang. Kalau perusahaan mengetahui hal-hal tersebut, ini akan menjadi lebih mudah untuk menempatkan pegawai di posisi yang paling tepat, sehingga pegawai akan termotivasi. Nah, pada dasarnya, motivasi ini bisa memacu karyawan untuk bekerja keras, sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Sini kita akan belajar mengenai pengertian motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi berasal dari kata mevore, yang artinya dorongan daya batin atau menggerakkan. Sedangkan to motivation artinya mendorong untuk berperilaku atau berusaha. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan untuk sumber daya manusia dan bawahan ya. Jadi dia menjelaskan bagaimana cara mengerahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif sehingga berhasil mewujudkan tujuan dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Motivasi adalah pemberian daya gerak yang menciptakan dorongan agar seseorang mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Edwin B. Fripo, motivasi ini dia artikan sebagai suatu keahlian dalam mengerahkan pegawai dan organisasi supaya mau bekerja secara berhasil. Nah, kalau menurut American Encyclopedia Motivation, motivasi ini diartikan sebagai kecenderungan dalam diri seseorang untuk membangkitkan semangat yang bisa mengerahkan kepada tindak tanduknya. Nah, American Encyclopedia Motivation juga menambahkan bahwa motivasi ini meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusianya. Kemudian menurut Merle J. Moskowitz, motivasi ini ia definisikan sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi ini adalah merupakan pelajaran dari tingkah laku manusia tersebut. Nah, menurut Rifai, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang bisa mempengaruhi individu untuk mencapai tujuannya. Jadi, sikap dan nilai tersebut ini merupakan invisible ya, yang memberikan kekuatan dan mendorong individu untuk bertingkah laku dan mencapai tujuan yang sudah ia punya. Kalau menurut Mangkunegara, motivasi ia definisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, jadi pada dasarnya motivasi ini dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih giat sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Kepuasan kerja merupakan hasil kesimpulan seorang pegawai tentang perbandingan antara hasil kerja yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Perbandingan antara apa yang pekerja berikan untuk perusahaan dengan imbalan yang nyata diterima, atau perbandingannya antara imbalan yang dia perkirakan akan ia terima dengan imbalan yang benar-benar ia terima. Ini ada beberapa contoh motivasi kerja, seperti motivasi agar terjamin secara finansial. Jadi kita pasti dalam bekerja itu berharap akan mensejahterakan diri dan keluarga kita kan. Nah, kemudian ingin juga memiliki jabatan yang didambakan dalam berkarir, kemudian juga ada motivasi untuk memberikan karya terbaik, dan lain-lain. Kemudian di sampingnya ada contoh faktor kepuasan kerja. Jadi apa saja yang biasanya mempengaruhi kepuasan kerja? Ada tugas atau pekerjaan yang dilakukan, kemudian gaji yang kita dapatkan, peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir, bagaimana supervise dan rekan kerja yang kita terima, dan bagaimana lingkungan kerja
yang bersih dan menyenangkan itu pun bisa mempengaruhi faktor dalam kepuasan kerja seorang karyawan. Kemudian ada proses motivasi. Proses motivasi menurut si Hotang adalah proses terjadinya motivasi pada dasarnya ditimbulkan oleh adanya kebutuhan yang menuntut pemenuhannya. Jadi di proses awal ini kita harus sadar bahwa kita memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang kedua, bergerak mencari suatu cara mempengaruhi kebutuhan tersebut. Gimana nih cara kita biar kebutuhan yang kita miliki tadi itu bisa terpenuhi. Kemudian berperilaku atau bekerja yang berorientasi pada tujuan. Yang keempat, hasil kerja yang dievaluasi merupakan tujuan yang dicapai. Yang kelima, diperoleh imbalan, upah, pengakuan, dan kemungkinan hukuman atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, imbalan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan yang di proses pertama tadi. Gitu. Barulah itu bisa menimbulkan kepuasan. Kepuasan merupakan suatu persepsi subjektif tentang adanya keseimbangan antara reward yang diharapkan dengan nilai reward yang memang kita terima sebagai karyawan atas hasil pekerjaannya. Kalau perbandingannya antara reward yang diharapkan dengan reward yang sebenarnya diterima ini sangat jauh, maka pekerja bukan yang merasa puas, tapi sebaliknya. Ketidakpuasan yang dirasakan pegawai bisa menjadi kekecewaan dan menyebabkan penurunan motivasi kerja karyawan. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan lebih keras lagi, sehingga imbalan yang didapat pegawai dari perusahaan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pegawai kepada perusahaan melalui kontribusinya dalam bekerja. Nah, ini membuktikan bahwa ada hubungan motivasi dengan kepuasan kerja. Menurut si Hotang, ini ada tabel yang menjelaskan mengenai hubungan motivasi dengan kepuasan kerja. Nah, penjelasannya adalah di kuadran 1, ini tergambar pegawai yang bermotivasi tinggi, ini sangat baik bagi perusahaan dan baik pula bagi pegawai. Nah, kuadran 1 adalah kuadran yang paling ideal kondisinya. Kemudian yang di kuadran 2 ini menggambarkan pekerja yang bermotivasi tinggi berdampak baik terhadap perusahaan, tapi negatif bagi pekerjanya, karena mereka menerima reward yang lebih rendah dari yang mereka harapkan. Nah, kalau terjadi keadaan seperti ini bisa menyebabkan pegawainya mengundurkan diri karena ketidakpuasan tadi. Kemudian di kuadran 3 ini menggambarkan kinerja pegawai yang rendah, ini dirasakan baik untuk pegawai, tapi negatif untuk perusahaan. Karena perusahaan sudah merasa memenuhi kebutuhan pegawai, tapi si pegawai tidak memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi. Kalau kuadran yang keempat menggambarkan pegawai tidak bekerja dengan baik dan tidak memperoleh motivasi yang cukup dari perusahaan. Pekerja demikian ini tidak berguna bagi perusahaan dan keadaan ini bisa menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai. Jadi dari keterangan di atas dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya itu belum tentu karena prestasi yang tinggi bagi organisasinya. Dan sebaliknya, organisasi yang tinggi prestasi karyawannya belum tentu selalu memberikan reward yang tinggi juga kepada pegawai. Nah, untuk menciptakan situasi kerja yang produktivitasnya tinggi dan kehidupan kerja yang memuaskan untuk kedua belah pihak, dari karyawan maupun perusahaan, ini butuh sekali upaya usaha yang cukup keras dan cukup sulit. Makanya harus selalu dievaluasi, diperbaiki secara berkelanjutan. Ini ada contoh hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Faktor-faktor motivasi kerja. Motivasi kerja terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor individual dan faktor organisasi.
Menggabungkan faktor individual dan faktor organisasi adalah suatu pekerjaan yang sulit dalam memotivasi sumber daya manusia dengan pekerjaan yang beraneka ragam. Kemudian motivasi seorang pegawai ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan dasar pendidikannya. Jadi macam-macam, berbeda-beda. Nah, yang termasuk dalam faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan individu masing-masing yang tidak terbatas. Tujuan setiap individu atau pegawai dalam mengerjakan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, dan juga sikap dan kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau faktor yang kedua tadi, faktor organisasi, ini adalah pembayaran gaji atau upah yang diberikan perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja para supervisi, juga pengawas fungsionalnya. Jadi ada dua faktor tadi ya, faktor individual dan faktor organisasi, ini sama-sama bisa membangun dan mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teori-teori motivasi. Dalam membahas motivasi pekerja di dalam suatu perusahaan, ada dua kelompok teori motivasi. Yang pertama teori-teori content, yang kedua teori-teori proses. Nah, di teori konten ini nanti terkait dengan kebutuhan yang akan dikemukakan oleh teori Abraham Maslow. Kemudian kalau teori-teori proses, ini menyatakan perilaku seorang pekerja yang dapat dikendalikan dengan imbalan dan juga hukuman. Nanti akan kita bahas mengenai dua kelompok teori ini. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali pakar yang mengemukakan tentang teori motivasi. Nah, tapi yang paling menonjol, ini akan kita bahas beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama, teori motivasi dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, setiap diri manusia ini terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Gambar yang ada di layar menunjukkan urutan dan rangkaian kebutuhan seseorang sesuai alur yang dijelaskan oleh teori Maslow. Jadi semakin ke atas, kebutuhan seseorang akan semakin sedikit jumlah dan kualitas manusia yang memiliki kriteria kebutuhannya. Akan lebih banyak orang-orang yang memiliki kebutuhan fisiologis, bahkan semua orang memiliki kebutuhan fisiologis. Kemudian rasa aman. Nah, tapi akan semakin sedikit orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, papan. Kemudian kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan keamanan jiwa, raga, dan keamanan harta benda yang dimiliki. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk memiliki keluarga dan sanak saudara, kemudian rasa dihormati, status sosial, harga diri, kebutuhan pendidikan, dan agama. Dan kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan prestis dan percaya diri dengan berbagai title dan gelar-gelar kehormatan. Sedangkan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri, itu merupakan kebutuhan sebagai pembuktian kesuksesan seseorang dalam berkarya. Nah, teori motivasi yang kedua yang akan kita bahas adalah dari Douglas McGregor. McGregor menyatakan dua pandangan yang berbeda tentang manusia, yaitu negatif dengan tanda X dan positif dengan tanda Y. McGregor mengasumsikan perilaku manusia di dalam organisasi. Teori X ini merumuskan asumsi pegawai yang sebenarnya tidak suka bekerja, dan kalau ada kesempatan dia akan menghindar atau bermalas-malasan dalam bekerja. Jadi pegawai tidak suka dan tidak menyukai pekerjaan yang harus diatur, dikontrol, bahkan mungkin ditakuti untuk menerima sanksi hukuman jika tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Pegawai ini akan menghindari tanggung jawab dan mencari tujuan formal sebisa mungkin. Karena kebanyakan pegawai akan menempatkan keamanan di atas faktor lain
yang berhubungan erat dengan pekerjaan dan akan menggambarkannya dengan sedikit ambisi. Jadi pokoknya kalau teori X ini, teori yang negatif, menggambarkan manusia tuh nggak suka kerja, sukanya malas-malasan aja, selalu menghindar, dan lain-lain. Nah, kalau teori Y itu sebaliknya, teori yang positif, yang memiliki asumsi bahwa pegawai akan memandang suatu pekerjaan sebagai suatu yang wajar, lumrah, dan alamiah, baik tempat bermain atau beristirahat dalam antrian berdiskusi atau sekedar teman berbicara saja. Nah, manusia akan melatih tujuan pribadi dan mengontrol diri mereka sendiri jika mereka melakukan komitmen yang sangat objektif. Dan kemampuan untuk melakukan kepuasan yang cerdas dan inovatif adalah terbesar secara meluas di berbagai kalangan, tidak hanya dari kalangan top manajemen maupun dewan direksi. Nah, pemimpin harus menggunakan kedua motivasi tersebut. Masalah utamanya adalah proporsi penggunaannya dan juga kapan akan menggunakannya. Para pemimpin yang lebih percaya bahwa ketakutan akan mengakibatkan seorang pegawai segera bertindak, mereka akan lebih banyak menggunakan teori X. Sebaliknya, pemimpin yang percaya kesenangan menjadi dorongan untuk bekerja, ia akan menggunakan teori positif atau teori Y. Jadi bagaimana keahlian pemimpin dalam mengkombinasikan dua teori tersebut dan seberapa banyak nih proporsinya? Apakah harus lebih banyak teori X, jadi karyawannya ditakut-takutin, didisiplinkan, atau lebih banyak menggunakan teori Y yang menciptakan kesenangan sehingga motivasi itu terjadi di dalam diri pegawai itu sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri teori X dan ciri-ciri teori Y yang menggambarkan mengenai kedua teori tersebut. Kemudian teori yang ketiga tentang motivasi ini akan kita bahas dari David McClellan. David menganalisis 3 kebutuhan yang sangat penting dalam perusahaan tentang motivasi mereka dengan memfokuskan pada 3 hal. Pertama, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan. Kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang sudah ditentukan, juga perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan. Yang kedua, kebutuhan dalam kekuasaan atau otorisasi. Ini kebutuhan yang membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan kebijaksanaan di dalam tugas masing-masing. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi. Ini adalah hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para pegawai di dalam perusahaan. Apabila seseorang telah dihinggapi achievement needs atau kebutuhan keberhasilan, maka seseorang tersebut akan menentukan tujuan yang dapat dicapai secara tepat dan akurat. Kemudian ia akan menyukai pekerjaannya dan sangat berkepentingan atas keberhasilan. Ia juga lebih menyukai pekerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan pekerjaan dan tidak cepat merasa puas atas pendapatannya yang sudah cukup besar, tapi akan selalu berupaya untuk lebih bertumbuh lagi dan lebih berkembang lagi. Kemudian teori yang keempat ada teori motivasi dari Frederick Herzberg. Teori ini berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Teori ini meneliti tentang 2 kondisi yang mempengaruhi seseorang di dalam pekerjaannya. Kondisi pertama adalah faktor motivator, itu merupakan keberhasilan, pengakuan, pekerja itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan. Nah, kondisi yang kedua adalah hygiene, yang justru menimbulkan rasa tidak puas kepada pekerja. Ini adalah kebijakan administrasi, supervisi yang sangat ketat, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji, dan upah. Faktor hygiene ini kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan kerja dan akan menimbulkan keluhan-keluhan dari pegawai. Tapi sebaliknya, kalau terpenuhi, ini juga tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja. Contoh ya, faktor kenaikan gaji dan upah. Ini tidak berpengaruh untuk memotivasi pekerja menjadi lebih rajin dan lebih produktif. Karena faktor gaji ini tergolong faktor hygiene. Tapi kalau gaji dan upah tidak terpenuhi atau tidak dibayar tepat waktu, akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Karena karyawan merasa gaji dan upah adalah hak mereka atas kontribusinya di dalam perusahaan.
Jadi kalau dikasih ya memang sudah sewajarnya gitu. Tapi kalau tidak dikasih atau bahkan tidak tepat waktu pemberiannya, itu bisa menyebabkan demotivasi atau penurunan motivasi karyawan. Kemudian kita ke teori yang kelima, yaitu teori motivasi dari Viktor Froms. Pola dasar pemikiran teori ini adalah ekspektasi teori. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan pegawai cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil yang ia dapat, seperti harapan mendapatkan bonus, adanya kenaikan gaji, promosi jabatan, dan penghargaan atas pekerjaan yang sudah ia lakukan. Pada intinya, teori ini fokus pada 3 hubungan. Hubungan yang pertama adalah hubungan effort dan performance relationship. Probabilitas yang akan diterima oleh individu dengan mengarahkan kemampuannya untuk hasil kerja yang baik. Kemudian hubungan yang kedua adalah performance reward relationship. Ini tingkatan kepercayaan individu atas hasil kerja tertentu yang akan mengakibatkan harapan yang diinginkan. Dan hubungan yang ketiga adalah reward dengan personal goal relationship. Ini penghargaan organisasi atas seseorang yang mengakibatkan kepuasan individu di dalam bekerja. Pola dasar ekspektasi teori adalah pemahaman antara individu dan hubungannya dengan hasil kerja dan kemampuan hasil kerja, antara hasil kerja dan penghargaan dan kepuasan tujuan individu. Dalam teori ini ada 4 asumsi mengenai perilaku individu dalam perusahaan. Asumsi yang pertama adalah perilaku individu ini ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor individu dan faktor-faktor lingkungan. Asumsi yang kedua, individu mengambil keputusan dengan sangat sadar mengenai perilakunya sendiri di dalam perusahaan. Asumsi yang ketiga, individu mempunyai kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian asumsi yang keempat, individu memutuskan di antara perilaku alternatif berdasarkan harapannya bahwa suatu perilaku akan mengerahkan pada tujuan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah model ekspektasi teori yang mempunyai sejumlah implikasi nyata melalui gambar ini ya. Jadi kinerja itu bisa menghasilkan harapan akan imbalan intrinsik dan juga imbalan ekstrinsik. Nah, imbalan ini bisa mempengaruhi persepsi terhadap pengorbanan yang sudah karyawan lakukan, yang akhirnya apakah tujuan tercapai dari perusahaan dan juga karyawan tersebut dan menimbulkan kepuasan ataukah malah sebaliknya. Nah, jika imbalan menjadi motivator, maka akan cocok untuk individu yang terlibat, sehingga pemimpin dapat menentukan imbalan apa yang diinginkan oleh pegawai dengan reaksinya dalam situasi yang berbeda-beda dan menanyakan imbalan apa yang mereka inginkan. Sehingga dapat mengidentifikasi tingkat kinerja atau perilaku yang diinginkan dan dapat memberitahukan pekerja apa yang harus dilakukan agar mereka mendapatkan imbalan. Untuk mempertahankan motivasi imbalan yang layak, harus dijelaskan, dikaitkan dalam suatu kinerja di dalam waktu yang singkat. Perbedaan antara rencana imbalan dengan pengaruh lain di dalam lingkungan kerja, ini memungkinkan dilakukannya penyesuaian di dalam sistem imbalan. Sehingga imbalan yang kecil akan menjadi motivasi yang kecil pula bagi karyawan. Nah, teori kelima ini terkait motivasi dari Viktor Froms menutup teori yang harus dipaparkan di pertemuan ke-12 ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam membantu teman-teman untuk memahami teori di pertemuan ke-12 ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.